Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kehidupan yang memuaskan dahaga kami akan kasih kerahiman-Mu yang senantiasa menyertai kami. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Laurentius, seorang diakon yang menjadi martir pada abad kedua. Diakon Laurentius mendampingi Sri Paus di Roma, terutama Paus Sixtus yang kedua, abad kedua. Paus Sixtus sendiri melayani itu tahun 257 sampai 258. Diakon Laurentius diberi tugas untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma, amal kasih karitatif, terutama kepada kaum miskin di seluruh kota Roma.
Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh para serdadu Romawi, Diakon Laurentius bertekad menemani Paus Sixtus yang kedua ini sampai kematiannya dalam proses kemartiran. Kepada Paus Sixtus II, Diakon Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Kesetiaan Diakon Laurentius tampak di situ. Dan Paus Sixtus mengatakan kepada Diakon Laurentius, "Kamu tidak usah sedih, kamu tidak usah menangis. Kamu bertugas menjaga umat di Roma, terutama kaum duafa, kaum papa, kaum KLMPD, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Jagalah mereka. 3 hari lagi kamu akan menyusul aku dalam kemuliaan surgawi." Itu yang dikatakan Paus Sixtus yang kedua. Dan benarlah 3 hari kemudian Diakon Laurentius juga ditangkap ketika serdadu-serdadu Romawi datang untuk merampas harta kekayaan gereja. Dan Diakon Laurentius itu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di seluruh kota Roma dikumpulkan dan kemudian dibawa kepada prefek di Roma dan mengatakan, "Inilah harta kekayaan gereja. Silahkan diterima dan dipelihara mereka. Berikanlah kesejahteraan kepada mereka." Tentu saja Kaisar menjadi marah dan kemudian Diakon Laurentius dihukum mati dengan cara dipanggang. Dipanggang di atas bara api seperti memanggang sate. Dan Diakon Laurentius mengatakan, "Ayo terus bakar aku di sisi sini, di sisi sana." Sampai kemudian Diakon Laurentius wafat sebagai martir. Bersama Paus Sixtus II dalam kemuliaan surgawi, dalam kemartiran. Ini kesaksian iman yang nyata. Kesaksian iman yang nyata itu bersumber dari iman akan Kristus Sang Mesias yang menderita sengsara sampai wafat, bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kasih Kristus menguatkan siapa saja dalam bersaksi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus seperti Santo Laurentius dalam kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan pelayanan dan perhatian kita, dalam kesetiaan sampai akhir hidup kita. Mari kita dengan penuh syukur menyambut kasih Tuhan bersama Santo Laurentius. Dan jangan sampai sabda Yesus yang ditujukan pada Petrus di saat karya Yesus, karena Petrus menghindari salib dan tidak mau bahwa Sang Mesias menderita, lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, karena kamu menjadi batu sandungan bagiku." Semoga kita tidak menjadi batu sandungan karena kerelaan, kesetiaan, dan karya pelayanan kita dalam sukacita bersama Santo Laurentius untuk Kristus Tuhan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.